Bab 29. Orang tua. Yuza mengeritkan dahinya. Tidak mengerti mengapa Ibu Desi justru menanyakan siapa orang tuanya. Handoko Praditya. Ibu Desi mengepal tangannya geram. Benar dugaannya. Pria muda yang dilihatnya bersama Dina tempo hari adalah Yuza. Tisa, apa dia anak dari majikanmu? Ya. Kamu tidak perlu bertanggung jawab. Sontak saja ucapan Bu Desi membuat Tisa dan Yuza tercengang. Ibu ini bicara apa? Kak Yuza mau bertanggung jawab Bu, ujar Tisa tidak mengerti dengan sikap sang ibu. Padahal sebelumnya Bu Desi tampak sangat senang saat Tisa mengatakan pria itu mau bertanggung jawab. Tisa, kamu harus sadar. Kedua orang tuanya tidak akan menerimamu, Bu Desi beralasan. Saya tidak peduli, saya akan terima semua konsekuensinya, tegas Yuza. Ibu dengarkan, Kak Yuza akan terima semua resikonya, timpal Tisa meyakinkan. Tidak. Kalian tidak boleh menikah. Sekarang kamu silakan keluar dari sini, usirnya. Mendorong tubuh Yuza agar keluar dari rumahnya lalu mengunci pintu. Ibu, apa yang ibu lakukan? Kak Yuza ingin bertanggung jawab Bu. Buka pintunya Bu. Tisa terus mengiba. Yuza pun terus mengetuk pintu. Sangat tidak mengerti dengan penolakan Bu Desi. Ibu Desi tidak peduli. Memutar kursi rodanya menuju kamar. Ibu ini kenapa? Aku sangat mencintai Kak Yuza. Kamu tidak boleh mencintainya. Bu Desi meninggikan suaranya. Tisa menggeleng pelan, semakin tidak mengerti dengan sikap ibunya. Aku tetap akan mencintai Kak Yuza karena, Tisa, Pak Handoko itu ayahmu. Sela Bu Desi seketika membuat Tisa terbungkam. Ayah, apa maksud ibu? Rasanya Tisa hampir gila setiap perkataan sang ibu tidak ada yang bisa dicernanya. Dia ayah kandungmu. Kamu tidak boleh mencintai pria itu. Tidak, ayahku sudah meninggal, bantah Tisa. Selama ini yang ia tahu ayahnya sudah meninggal. Tisa, ayahmu masih hidup. Ayahmu Pak Handoko. Flashback, beberapa tahun silam, seorang wanita berusia 35 tahun hanya dapat menghela nafas kecewa, saat benda pipih yang dipegangnya kembali menunjukkan garis satu. Harapannya untuk memiliki buah hati kembali pupus. Desi, panggil seorang pria menghampirinya di ruang tengah. Mas, sudah mau pergi kerja ya? Sebentar ya aku buatkan sarapan dulu, balas Desi pada suaminya Adnan. Apa ini? Adnan mengambil tes pack yang masih dipegang istri. Maafkan aku mas, lirihnya harus kembali mengecewakan suaminya karena dirinya yang tak kunjung hamil. Adnan meraih tangan Desi, mendudukannya di kursi. Kamu tidak perlu meminta maaf, itu bukan salahmu, tuturnya lembut. Desi tersenyum. Pria yang bekerja sebagai kuli bangunan itu memang sering kali tak mencukupi kebutuhannya. Pria sederhana namun kaya hati itulah yang dilihat Desi pada suaminya. Tapi mas, sudah 15 tahun kamu menginginkan anak. Sampai detik ini aku belum bisa memberikannya. Sepertinya aku mandul mas. Lirih Desi mulai putus asa. Desi, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Tapi kenyataannya memang seperti itu mas. Desi tidak dapat membendung air matanya. Ia merasa tidak sempurna sebagai seorang wanita. Ya sudah, bagaimana kalau kita cek saja ke dokter untuk memastikannya. Adnan memberi solusi. Desi terdiam. Bagaimana kalau aku benar-benar mandul? Adnan meraih tangannya. Aku akan tetap mencintaimu.
Kita menikah untuk terus hidup bersama, bukan untuk berpisah hanya karena anak. Desi kembali tersenyum. Ucapan Adnan selalu bisa menyejukkannya. Besok kita ke dokter ya. Desi pun akhirnya mengangguk setuju. Keesokan harinya mereka pergi ke dokter untuk memeriksakan keadaan keduanya. Lalu sang dokter meminta kembali 3 hari kemudian untuk mengambil hasil lab. Beberapa hari kemudian keduanya kembali ke rumah sakit. Aku ke toilet dulu ya, ujar Adnan pada Desi yang tengah menunggu panggilan. Iya mas, Ibu Desi. Panggil seorang perawat memintanya untuk masuk ke ruang pemeriksaan. Ibu Desi, silakan duduk, ujar ramah seorang dokter wanita. Desi meremas ujung jilbab yang dikenakannya dengan gelisah. Jantungnya terus berdegup kencang. Namun ia sudah siap jikalau dokter benar-benar memvonisnya mandul. Semua tidak masalah asal Adnan tetap bersamanya. Bagaimana hasilnya dok? Dokter itu membuka selembar kertas hasil pemeriksaan lab. Maaf, dari hasil pemeriksaan menyatakan jika suami Anda mengalami infertilitas. Infertilitas, apa itu? Terjadi masalah pada reproduksinya, yang menyebabkan pasangan Anda sulit mendapat keturunan. Bak tersambar petir di siang bolong. Desi gitu tercengang mendengarnya. Ini tidak benar kan dok? Bantahnya, masih tidak percaya jika selama ini suaminya lah yang bermasalah. Maaf, Ibu Desi, dari pemeriksaan hasilnya seperti itu. Seketika Desi memelas. Tidak pernah terbayangkan jika selama ini Adnanlah yang menyebabkannya sulit hamil. Ya, suaminya yang tidak sempurna. Dengan wajah lesu Desi keluar dari ruang pemeriksaan. Bingung harus bagaimana menyampaikan berita ini pada suaminya. Takut jika suaminya dirundung rasa bersalah. Desi, panggil Adnan yang baru keluar dari toilet. Mas Adnan. Desi bergegas memasukkan hasil pemerikasaan itu ke dalam tasnya. Kamu sudah masuk ke ruang pemeriksaan? Tanyanya menghampiri. Sudah mas. Oh ya, bagaimana hasilnya? Hasilnya baik-baik saja mas. Baik-baik saja. Ya, semua baik-baik saja, tidak ada masalah pada kita berdua. Jelas Desi memilih berbohong. Tak kuasa melihat wajah sedih suaminya, juga takut jika Adnan akan terus menyalahkan dirinya jika tahu semua ini. Syukurlah, aku yakin kita akan punya anak. Pria itu tersenyum hangat, merasa lega masih mempunyai harapan untuk memiliki anak. Jadi belum ada pekerjaan lagi mas? Tanya Desi seraya meletakkan secangkir kopi di meja. Mendengar suaminya yang harus menganggur karena tidak ada yang memakai jasanya lagi sebagai kuli bangunan. Ya, maaf ya, aku akan usaha cari pekerjaan lain. Adnan menenangkan. Sudah 2 bulan berlalu. Nyatanya Adnan tak kunjung mendapat pekerjaan. Sementara tabungan Desi sudah hampir habis untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Beli berasnya 2 liter ya bu, ujar Desi pada pemilik warung seraya melihat isi dompetnya yang hanya menyisakan beberapa uang receh. Desi, kamu mau kerja tidak? Tanya si pemilik warung. Kerja? Kerja apa? Tadi Bu Sumi lagi cari orang di kampung sini yang mau dijadikan asisten rumah tangga. Jelas wanita itu tahu jika suami Desi tengah menganggur. Asisten rumah tangga? Iya, katanya gajinya besar. Desi pun mulai memikirkan ucapan si pemilik warung itu. Rasanya ia memang perlu bekerja. Tidak mungkin menunggu Adnan yang belum bisa menafkahinya. Tanpa pikir panjang Desi pun segera mendatangi Bu Sumi untuk menanyakan perihal pekerjaan tersebut. Apa? Kamu mau bekerja? Adnan tampak terkejut saat Desi mengutarakan keinginannya untuk bekerja. Iya mas, katanya gajinya besar. Tap Desi, uang tabunganku sudah hampir habis mas, aku bingung bagaimana lagi mencari uang.
keluh Desi. Adnan menghela nafas, ia merasa kecewa pada dirinya sendiri karena tak lagi bisa menafkahi istrinya. Maafkan aku ya Desi, lirih Adnan. Aku tidak menyalah kamu Mas. Desi meraih tangan suaminya. Mas Adnan setuju kan kalau aku bekerja? Adnan pun mengangguk. Akhirnya setuju dengan keinginan Desi. Tapi Bisumi bilang aku harus tinggal di sana Mas. Tidak apa-apa, ya sudah, aku tidak apa-apa di sini sendiri. Kamu baik-baik ya di sini. Terima kasih ya Mas. Desi tersenyum memeluk suaminya. Keesokan harinya Desi diantar Bu Sumi untuk langsung ke rumah majikannya. Jadi nih asisten rumah tangga yang kamu rekrut? Tanya wanita cantik pemilik rumah megah yang akan ditempati Desi. Iya nyonya. Siapa namamu? Tanya wanita bernama Dina itu. Desi, nama saya Desi nyonya. Ada apa ini? Tanya seorang pria yang tak lain suami dari Dina. Oh ini Pak, ada yang bawa asisten rumah tangga. Jelas Dina pada suaminya. Pandangan pria itu langsung tertuju pada Desi yang berdiri di hadapannya seraya menundukkan kepalanya. Oh ya sudah, terima saja. Lagi pula kamu kan tidak bisa mengurus rumah, ujar pria bernama Handoko. Oke, ya sudah, kamu diterima bekerja di sini. Dina pun setuju. Perkenalkan, ini suami saya. Desi mendongak, menatap sekilas pria bertubuh kekar dengan setelan jas hitam yang dikenakannya. Kabarnya ia seorang politikus. Desi, ujar Desi memperkenalkan diri. Silakan dimakan tuan. Desi meletakkan berbagai menu makan malam yang sudah dibuatnya. Terima kasih ya Desi. Handoko tersenyum hangat. Kamu mau kemana? Tanyanya pada Desi yang berbalik badan. Mau ke dapur tuan. Kamu belum makan kan? Sini temani saya makan saja. Tidak tuan, saja makan di dapur saja. Tidak apa-apa, kamu makan di sini saja. Tidak usah sungkan seperti itu, paksanya. Desi pun akhirnya menurut menikmati makan malam itu bersama majikannya. Kemana dia, sudah malam gini belum juga pulang? Keluh Handoko di sela-sela makannya. Dia itu lebih mementingkan teman-temannya daripada suaminya sendiri. Lanjutnya, wajahnya terlihat kesal. Desi tidak menanggapi. Sebagai asisten rumah tangga rasanya ia tidak perlu memberi tanggapan pada masalah majikannya. Walau Desi tahu betul jika yang dikeluhkan Handoko adalah istrinya sendiri. Sejak Desi bekerja, Dina memang jarang sekali berada di rumah. Ia lebih sering menghabiskan waktunya untuk berbelanja dan bersama teman-temannya. Larut malam Handoko masih menunggu istrinya itu yang tak kunjung pulang. Merasa mengantuk, Handoko pun mencari Desi untuk memintanya membuatkan kopi.